Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 6C PGSD, mata kuliah pembelajaran kelas rangkap atau PKR yang diampu oleh Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan. Nah, di sini kami membuat video presentasi secara online yang nantinya akan kami upload di akun YouTube salah satu dari anggota kelompok kami. Nah, adapun materi yang akan kami bawakan yaitu mengenai gambaran pembelajaran kelas rangkap atau PKR yang ideal dan praktik yang terjadi di lapangan. Nah, adapun anggota dari kelompok 3 ini terdiri dari 3 mahasiswa. Yang pertama ada saya sendiri, Kurnia Dewi dengan 3 NPM terakhir 019 selaku moderator. Yang kedua ada Faradita Auliasyari dengan 3 NPM terakhir 020 yang nantinya akan menjadi pemateri. Dan yang terakhir ada Venia Brilianti dengan 3 NPM terakhir 017 selaku notulen. Nah, selanjutnya langsung saja kepada rekan saya Faradita Auliasyari dengan 3 NPM terakhir 020 sebagai pemateri. Saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Faradita Auliasari dengan 3 NPM terakhir 020. Di sini saya sebagai pemateri dalam mata kuliah pembelajaran kelas rangkap atau yang sering kita sebut dengan PKR pada materi gambaran pembelajaran PKR yang ideal dan praktik yang terjadi di lapangan. Sebelum kita melanjut lebih jauh tentang apa itu pembelajaran PKR yang ideal, sebelumnya ada 2 gambar ilustrasi. Di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan bahwasanya ada seorang anak dan seorang guru dalam pembelajaran sebuah kelas. Nah, yang pertama itu ada pembelajaran seperti biasa dalam kelas, dan yang di sampingnya tentunya ada pembelajaran yang terlihat dengan siswa banyak dengan beragam jenis siswanya. Itu yang sering kita sebut dengan pembelajaran PKR atau pembelajaran kelas rangkap. Pengertian PKR, PKR adalah sebuah pembelajaran kelas rangkap, adalah suatu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruangan kelas atau lebih dalam saat yang bersama dan menghadapi 2 atau lebih jenis tingkatan kelas yang berbeda. Jadi, kelas rangkap itu dapat kita artikan seorang guru yang membelajarkan secara bersamaan baik tingkatnya maupun waktu yang secara bersamaan dalam suatu tempat yang bersama. Adapun hakikat pembelajaran kelas rangkap yang ideal, yang pertama itu ada keserempakan pembelajaran yang ideal. Jadi, walaupun pembelajaran kelas rangkap, tetapi pembelajaran kelas rangkap itu juga harus ideal, harus efektif walaupun diserempakan secara bersama. Yang kedua itu ada kadar tinggi waktu keaktifan akademik. Dalam pembelajaran kelas rangkap, tentunya seorang guru perlu memperhatikan waktu demi waktu untuk pembelajaran kelas rangkap yang efektif dan ideal. Jadi pembagian waktunya harus disesuaikan dengan baik. Yang ketiga, ada kontak psikologis guru dan siswa yang berkelanjutan. Jadi, dalam pembelajaran kelas rangkap ini, kita tidak menjadi seorang guru, tidak hanya membelajarkan satu kelas saja, tetapi semua kelas mampu terpegang, mampu dikuasai dengan baik, baik secara psikologisnya guru itu terlihat semuanya. Jadi tidak hanya diberi tugas, tetapi memang melakukan sebuah pembelajaran yang sesungguhnya. Yang keempat itu ada pemanfaatan sumber secara efisien. Selain pembelajaran kelas rangkap yang dilakukan secara bersamaan dengan waktu yang bersamaan dan tempat dan menggunakan satu guru, di sini pemanfaatan sumber belajar itu harus secara efisien. Karena apa? Untuk mempersingkat dan meminimalisir sebuah pembelajaran yang tercipta agar pembelajaran tercipta lebih baik, pembelajaran lebih efektif dan ideal. Yang C itu ada prinsip yang mendasari pembelajaran kelas rangkap itu dibagi menjadi 2. Ada unsur-unsur penting dalam pembelajaran PKR, ada peranan seorang guru dalam pembelajaran kelas rangkap.
Baik, untuk prinsip yang pertama yaitu unsur-unsur penting dalam pembelajaran kelas rangkap. Dalam pembelajaran kelas rangkap terdapat berbagai unsur yang dapat kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu tentang suasana kelas, hidup, murid tampak ceria. Jadi dalam pembelajaran kelas rangkap juga tidak menitik beratkan pada pembelajaran yang pasif, tapi pembelajaran yang ceria, yang menyenangkan, dan tentunya bermakna. Jadi apabila pembelajaran kelas rangkap dilaksanakan, pembelajarannya harus dilaksanakan secara baik dan semaksimal mungkin agar tercipta pembelajaran kelas rangkap yang ideal. Yang selanjutnya yaitu ada proses belajar berlangsung serempak. Seperti yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu, bahwasannya pembelajaran kelas rangkap dilaksanakan secara serentak sehingga guru dapat membuat sebuah perencanaan yang baik dalam pembelajaran kelas rangkap agar tidak ada siswa yang tidak mampu dilayani dengan baik oleh seorang guru, tetapi pelayanan tersebut dilakukan secara merata baik dari siswa yang di kelas A maupun di kelas sampai di kelas C yang diajarkan dengan pembelajaran kelas rangkap. Yang selanjutnya yaitu guru memanfaatkan kelas yang ada. Tidak perlu menggunakan sebuah lapangan atau menggunakan ladang yang cukup luas atau hamparan rumput, tetapi dalam pembelajaran kelas rangkap guru cukup menggunakan berbagai fasilitas yang ada di sekolah untuk dimanfaatkan dengan baik. Murid aktif, di mana dalam pembelajaran kelas rangkap ini murid juga dituntut untuk aktif, guru untuk sebagaimana mungkin guru bisa untuk mengajak siswa aktif, mengajak siswa untuk merespon dengan baik apa yang sedang dipelajari secara bersama-sama. Selain itu menonjolkan asas kooperatif. Guru juga menyelipkan sebuah kompetisi di mana kompetisi tersebut dilaksanakan secara sehat. Jadi kompetisi tersebut dilaksanakan secara sehat dan secara baik untuk dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang selanjutnya yaitu ada belajar dengan pendekatan PKR yang benar, itu menyenangkan. Tentunya karena pembelajaran yang diharapkan adalah sebuah pembelajaran yang menyenangkan akan menjadi unsur penting dalam sebuah pembelajaran PKR. Adanya perhatian khusus bagi anak yang lambat dan cepat. Jadi dalam pembelajaran PKR ini sebagai seorang guru juga harus memperhatikan berbagai karakteristik dari peserta didiknya, di mana ada peserta didik yang mampu memahami materi dengan cepat dan ada juga yang peserta didik yang belum mampu memahami dengan cepat atau sedikit lebih lambat dari rekan yang lainnya. Perhatian atau perlakuannya pun harus berbeda, tidak boleh disamakan karena setiap kapasitas peserta didik itu berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip perangkapan tidak hanya diterjemahkan dalam bentuk. Jadi sebuah prinsip perangkapan ini dilakukan secara bersama dan tidak hanya bentuknya saja yang PKR atau pembelajaran kelas rangkap, tetapi juga memang benar-benar melaksanakan pembelajaran kelas rangkap. Yang selanjutnya yaitu mengajar 2 tingkat kelas atau lebih dalam satu ruangan kelas atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, pembelajaran kelas rangkap itu dilaksanakan secara serempak dengan satu guru dengan berbagai tingkatan siswa, dengan berbagai tingkatan kelas, dengan waktu yang bersamaan. Jadi cukup menggunakan satu guru. Jika menggunakan 2 guru, itu bukan disebut dengan pembelajaran kelas rangkap. Yang selanjutnya itu dalam unsur-unsur penting dalam pembelajaran kelas rangkap itu ada mampu melepaskan diri dari mitos bahwa yang mengajar adalah guru. Bahwasanya dalam pembelajaran kelas rangkap ini juga penting yang namanya tutor sebaya. Jadi tidak hanya guru yang mampu mengajar kepada siswanya, tetapi dengan tutor sebaya kita akan mampu memanfaatkan berbagai keadaan, kondisi supaya pembelajaran kelas rangkap dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan.
Yang selanjutnya yaitu ada peranan seorang guru dalam pembelajaran kelas rangkap yang menjadi salah satu prinsip dalam pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama yaitu sebagai perancang kurikulum. Tentu dalam pembelajaran kelas rangkap guru dilakukan atau guru menjadi perancang kurikulum dalam sebuah pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, yaitu pembelajaran kelas rangkap. Yang selanjutnya yaitu guru sebagai administrator atau guru melakukan segala bentuk administrasi yang dilakukan di dalam kelas itu hanya seorang guru saja, tidak lebih dari satu orang guru, tetapi hanya seorang guru saja. Yang ketiga yaitu sebagai sumber informasi yang kreatif. Tentu pembelajaran kelas rangkap dituntut untuk menjadi seorang guru yang kreatif dan inovatif. Karena apa? Karena pembelajarannya dilaksanakan serentak sehingga apa yang akan diajarkan itu harus inovasi, harus kreatif, dan harus menyenangkan sehingga siswa tidak bosan, siswa tertarik, dan menjadi pembelajaran yang bermakna. Yang keempat ada sebagai seorang yang profesional. Tentunya menjadi seorang guru dalam pembelajaran PKR itu tidak mudah karena kita dituntut untuk mampu menguasai berbagai tingkatan, mampu mengendalikan berbagai tingkatan kelas yang dijadikan jadi satu secara serempak dalam pembelajaran. Yang kelima itu ada sebagai agen pembawa perubahan. Tentunya menjadi seorang guru adalah sebagai agen perubahan, di mana guru memiliki tugas, salah satunya itu melakukan perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang kurang paham menjadi paham, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi menjadi seorang guru adalah peranan yang sangat penting dalam sebuah pembelajaran, baik pembelajaran eksekutif, baik pembelajaran reguler maupun pembelajaran kelas rangkap yang dilakukan secara kebersamaan dan secara serempak. Dalam pembelajaran kelas rangkap sebelumnya, kira-kira menurut teman-teman, adakah pembelajaran PKR yang ideal? Kira-kira pembelajaran PKR ada yang ideal atau tidak ya? Tentunya ada. Pembelajaran kelas rangkap yang ideal itu ada. Dan untuk berbagai strukturnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Dalam pembelajaran PKR yang ideal dan praktik yang terjadi di lapangan, tentunya pembelajaran PKR itu juga bisa ideal. Bisa ideal dalam artian dapat dikatakan efektif jika memenuhi berbagai syarat yang telah ditentukan. Dan yang saya akan jelaskan yang pertama yaitu tentang penyimpangan dalam praktik pembelajaran kelas rangkap yang sering terjadi, yaitu sebagai berikut. Ada yang pertama itu dilaksanakan secara bergilir. Nah, dalam pembelajaran kelas rangkap ini pada prinsipnya pembelajaran kelas rangkap dilakukan secara bersama, tidak bergilir secara serempak. Jadi tetapi dalam keadaan di lapangan sering terjadi atau sering kita lihat secara bersama-sama bahwasanya pembelajaran kelas rangkap itu dilaksanakan secara bergilir. Itu tidak boleh dilaksanakan karena itu bukan termasuk pembelajaran kelas rangkap. Yang selanjutnya itu pemanfaatan sumber belajar belum maksimal dan supervisi guru. Jadi sudah menjadi kendala yang utama, kendala yang memang perlu diperhatikan secara bersama-sama bahwasanya pemanfaatan sumber belajar itu memang sangat penting. Apalagi untuk pembelajaran PKR, di mana pembelajaran PKR itu dititik beratkan pada suatu pembelajaran yang dilaksanakan secara bersama, baik tingkatannya, waktu, secara serempak, sehingga sebaik mungkin, semaksimal mungkin guru dalam menyiapkan sumber belajar itu harus dengan baik, harus dengan maksimal, baik sebagai supervisinya maupun sebagai sumber belajarnya, agar tercipta sebuah pembelajaran yang menarik dan ideal. Ada juga contoh pembelajaran kelas rangkap yang sudah dipaparkan di dalam sebuah makalah. Teman-teman
pasti akan membuka makalahnya. Maka dari itu dalam contoh pembelajaran kelas rangkap, pembelajaran yang dilaksanakan Bapak Theo itu sudah terstruktur, sudah menggunakan pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan yang harus dilakukan, baik berupa prinsip-prinsip atau peranan seorang guru itu sudah dilakukan dalam pembelajaran kelas rangkap yang dicontohkan oleh Bapak Theo. Kepada rekan-rekan boleh dibuka agar mampu memahami berbagai materi dalam pembelajaran kelas rangkap yang telah dijelaskan atau telah menjadi sumber bagi kita semua. Tentunya saya sebagai pemateri juga menggunakan buku atau buku sumber yang saya gunakan untuk membuat sebuah makalah, membuat sebuah PPT yang dimana pembelajaran kelas rangkap dengan berbagai sumber yang kami lakukan atau kami peroleh itu menunjukkan bahwasanya pembelajaran kelas rangkap itu dapat dilaksanakan dengan pembelajaran yang ideal dan bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran kelas rangkap itu bisa dilaksanakan secara efektif apabila berbagai struktur kegiatannya itu dapat dilakukan dengan baik, dapat dilakukan secara maksimal dan dapat menyenangkan dan bermakna tentunya untuk kemanfaatan peserta didik. Mungkin dari saya cukup untuk pemateri, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Faradita Oliasari dengan 3 NPM terakhir 020 yang telah bersedia untuk menyampaikan materi dengan sangat baik. Nah, jadi kesimpulan materi yang telah kami bawakan yaitu bahwa pembelajaran kelas rangkap atau PKR yaitu pembelajaran yang dilakukan secara bersamaan pada satu waktu dan satu ruang yang sama pada dua tingkat kelas yang berbeda. Nah, pembelajaran tersebut hanya dilakukan oleh satu guru saja. Guru tersebut juga sebelumnya telah menyiapkan yang namanya rancangan pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan RPP. Nah, pembelajaran kelas rangkap dalam praktiknya masih banyak mengalami penyimpangan-penyimpangan dari gambaran pembelajaran kelas rangkap yang disebut ideal. Penyimpangan tersebut seperti pembelajaran yang bergilir, pemanfaatan sumber belajar yang tidak maksimal, dan masih banyak penyimpangan yang lain. Nah, pembelajaran kelas rangkap yang ideal secara terencana menerapkan prinsip-prinsip kelas yang rangkap yang menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan dan tentunya menantang. Nah, guru sendiri lebih kreatif dalam memanfaatkan sumber belajar. Murid yang aktif, iklim ceria, dan menyenangkan sehingga menumbuhkan persaingan yang sehat dan tentunya menciptakan pembelajaran yang efektif. Nah, di sini guru berarti berperan mampu sebagai administrator, perencana kurikulum, pembawa perubahan dan penasehat serta profesional yang kreatif dan inovatif. Nah, selanjutnya kalian bisa menyiapkan dan membuat 2 pertanyaan saja yang nantinya akan dikumpul pada link yang telah disiapkan oleh dosen pengampu. Saya selaku moderator mewakili rekan-rekan saya yang presentasi, memohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata ataupun salah perbuatan dalam penyampaian materi. Nah, kepada Allah juga kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.